Oh, itu yang ada di apa ya? Di daerah Bukit Tinggi, Padang. Ya. Tapi bapak sering ngelihat Indomaret kan? Bapak tahu kan Indomaret? Tahu. Nah, Indomaret itu kan orang-orang ini kan beli hak usaha Pak di Indomaret. Cuman di Indomaret ini modalnya bukan modal kecil Pak, modal besar. Jadi dia harus kisaran ya sampai 1 miliaran lah untuk bisa mulai operasi di Indomaret ini. Iyalah. Jadi di PT BES ini Bapak akan jadi pengusaha juga sama seperti itu, membeli hak usaha di PT BES. Nah, itu cara bergabungnya di PT BES. Bapak bergabung di PT BES ini tergantung Pak, Bapak modalnya berapa. Jadi modal paling terkecil di PT BES ini satu kali saja seumur hidup, Bapak itu akan menjadi distributor PT BES. Maksudnya gini, Bapak akan ikut menjadi pengusaha di PT BES ini dengan menjual produk-produk PT BES Pak. Jadi produk PT BES di sini itu ada pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, dan otomotif Pak. Nah, gitu Pak. Bapak paham sampai sini ya Pak ya? Maksudnya kita nih bermitra dengan PT BES ini dengan modal sekali seumur hidup saja, nanti Bapak berhak mendapatkan satu motor 20 juta, satu mobilio 150 juta, satu Pajero 500 juta, dan satu rumah senilai 1 miliar. Itu untuk modal Bapak tadi yang 2.500.000 kali seumur hidup Pak. Gitu Pak. Tetapi 2.500.000 ini itu bukan uang yang hilang Bapak. Jadi ada produk yang Bapak diberikan oleh PT BES sebagai awal usaha itu 14 box yang tergantung Bapak mau pilih-pilih mana. Mau ambil dari pertanian, peternakan, tergantung yang Bapak butuhkan, yang Bapak pikir bisa Bapak mau jualan gitu. Berarti di situ, nah Bapak dapat 14 box produk dari PT BES ini, itu nilainya 3.500.000. Bapak tadi ngebayar cuma 2.500.000. Itu aja Pak, sesimpel itu. Jadi daftarnya seperti itu. Nah, cara menjalankan usaha ini nanti Bapak akan diajarin baik dari cara-cara offline maupun dari cara online. Yang intinya secara umumnya usaha ini kita modal informasi Pak. Jadi misalnya orang-orang ini kan mau jualan gorengan ya kan, nggak, atau jualan bakso kan, nggak mungkin baksonya diumpetin ke dalam kamar Pak, pastinya keliling-keliling untuk memperkenalkan bakso itu. Nah, kalau kita di PT BES namanya kita informasi saat ini itu dilakukan dua media, baik offline maupun online, betul ya Pak, kan gitu. Iya Pak ya. Jadi di tim jadi nampaknya seperti bisnis MLM ini ya. Kalau orang bilang bisnis MLM, kalau Bapak udah pernah Pak main di MLM atau belum? Kalau PT BES ini bukan MLM Pak. Sudah. Kalau MLM itu Pak, Bapak ngerti dengan MLM? Biar kita sepakat dulu Pak. Kalau MLM itu seperti apa itu Pak? Kalau MLM kita memasukkan modal, mengambil barang, kemudian kita jual. Nah, kita sebagai anggota juga di MLM tuh sama seperti itu kayaknya. Nah, jadi gini. Kalau di dagang di luaran sana gimana Pak? Misalnya mau dagang ke kios, apakah tidak seperti itu prosesnya? Sama prosesnya seperti itu kayaknya Pak. Kita mau usaha, mesti beli produk dulu, terus kita jual lagi Pak. Iya betul tuh. Tadi apa yang bedanya Pak? Apa bedanya Pak dengan sistem yang Bapak bilang tadi gitu? Apa maksudnya? Maksudnya inilah yang banyak orang kita perlu diskusi baik-baik gitu kan, supaya orang tuh paham gitu kan. Maksudnya yang dibilang MLM itu seperti apa sih Pak gitu? Karena menurut saya ini bedanya Pak ya. Bedanya kalau di PT BES ini itu penjualan langsung Pak. Jadi dari PT BES produknya langsung ke kita Pak. Penjualan langsung. Jadi tidak melalui perantara. Tapi kalau bisnis di luaran sana Pak, justru di luaran sana itu yang menerapkan MLM Pak. Ada levelnya. Kalau di sini nggak ada. Bapak pernah nggak bisa beli Indomie langsung ke pabriknya? Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Nah, justru memang melalui orang lain juga. Kan sistem pembeliannya melalui transfer kan gitu. Ya, Bapak harus ngerti Pak. MLM itu artinya biar saya jabarkan dulu ya Pak. MLM itu kan namanya multi level marketing. Nah, sebenarnya Pak, MLM ini walaupun di PT BES ini nggak menggunakan sistem MLM, tapi saya akan jelaskan dulu Pak. Kalau MLM ini sebenarnya M-nya multi, artinya banyak Pak. Multi itu banyak. Kemudian levelnya berarti ada jenjang Pak, ada tingkatan, betul ya Pak? Ya kan? Betul. Berarti M-nya marketing Pak. Berarti marketing ini kan bahasa Inggris kan marketing artinya pemasaran Pak, betul ya Pak? Iya. Berarti kalau diartikan secara umum, MLM itu adalah sistem
penjualan yang dilakukan oleh banyak orang secara berjenjang. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ah, betul. Banyak orang. Nah, sekarang saya tanya, apakah dagangan Indomaret misalnya, contoh, itu dilakukan oleh banyak orang atau satu orang, Pak? Banyak orang kan? Iya kan? Banyak orang. Banyak orang. Berarti memenuhi syarat multi. Karena kalau dibilang cuma satu, namanya bukan multi, tapi single. Iya kan? Kenapa harus membutuhkan lebih dari satu orang atau banyak multi? Karena nggak ada usaha yang bisa berkembang tanpa adanya orang lain. Betul ya, Pak? Iya kan? Iya. Nah, sekarang kita bahas lagi, Pak. Bedanya, kita samakan lagi. Di PTBS, di bisnis PTBS ini kan banyak orang, Pak. Betul, banyak orang. Di sana juga itu banyak orang, Pak. Ya kan, banyak orang juga pelakunya. Nggak ada yang penjual kemudian jualan bisa membeli sendiri produknya. Ya kan? Berarti ada masalah apa dengan multinya? Nggak ada, Pak, masalah. Itu. Halo, Pak, masih terhubung, Pak? Halo, Pak. Ah. Sayang sekali ya kawan-kawan. Saya nelpon, ternyata ini terputus jaringan kayaknya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi telepon. Oke, Pak, kebetulan terputus ya. Saya kasih voice saja suara. Saya jelaskan dulu, Pak, ya, biar enak itu diskusinya. Jadi begini, Pak. MLM itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, M-nya, Pak, kan multi, Pak. Nah, di luaran sana juga, Pak, itu multi pasti membutuhkan banyak orang, Pak. Indomaret tadi juga banyak orang, Pak. Ya, dimanapun dagang itu, Pak, pasti membutuhkan lebih dari satu orang. Namanya, kalau sudah lebih dari satu orang, namanya multi, Pak. Bukan lagi single. Ya, karena makanya ada biasa orang main PlayStation, multiplayer sama single player. Kalau single player berarti cuma sendiri aja mainnya. Kalau udah lebih dari satu namanya multi, Pak. Makanya dikatakan banyak, Pak. Ya kan? Nah, selanjutnya, Pak, levelnya ya, levelnya ini ya di PTBS itu nggak ada level, Pak. Semua orang sama, Pak. Bapak yang baru daftar belanjanya ke pusat, harganya sama, keuntungannya sama. Bapak menjual satu paket produk di PTBS, Bapak dapat komisi sponsor 400.000. Saya juga menjual komisi sponsor 400.000, padahal saya yang lebih duluan daripada Bapak. Istilahnya kalau secara struktur organisasi saya berada di atas Bapak, contoh gitu kan. Tapi haknya itu sama, Pak. Berarti nggak ada level dong. Dikatakan level artinya memang ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, coba Bapak perhatikan struktur cara kerja di Indomaret. Cara kerja di Indomaret itu ada yang namanya Bapak beli produk di Indomaret itu produknya dari pabrik, distributor provinsi, distributor kabupaten, distributor kecamatan, daerah, grosir, kios, baru ketemu produknya ke konsumen. Inilah yang dikatakan level, Pak. Ada level, Pak. Ada jenjang di situ, Pak. Nggak bisa kemudian konsumen bisa langsung beli ke pabrik, nggak bisa, Pak. Inilah yang dikatakan level yang sebenarnya. Jangan kita mau dibodohin, Pak. Gitu. Ya, sebenarnya kalau Bapak tahu rahasianya, mungkin Bapak walaupun Bapak guru, tapi karena mungkin nggak pernah membaca itu, sebenarnya ini adalah rahasia dunia, Pak. Banyak pengusaha-pengusaha yang sudah bekerja keras membangun usaha sekian lama dengan modal yang besar, kemudian muncul pemasaran baru sistem penjualan langsung ini, itu ditentang, Pak. Mereka menentang, orang-orang kaya ini menentang, Pak. Kenapa? Mereka merasa ini bahaya. Mereka yang capek-capek membangun bisnis lama ini dengan modal yang besar, kemudian dengan bertahun-tahun, tiba-tiba muncul pemasaran sistem baru yang bisa kemudian ya orang itu, semua orang bisa melakukan itu.
orang kecil, orang menengah, orang ke atas bisa dengan modal kecil bisa memiliki, langsung belanja di pabrik, jualan di situ, kemudian menghasilkan miliaran. Nah, ini kan sesuatu rahasia, Pak. Sebenarnya yang ada level itu, Pak, di sistem pemasaran konvensional itulah. Contoh Indomaret yang kita beli. Kita selama ini jadi di luaran sana, Pak, Bapak termasuk Bapak pribadi sendiri, Bapak itu beli Indomie, Bapak beli Indomie itu nggak pernah dapat apa-apa, Pak. Cuma dapat manfaatnya doang. Bapak cuma berfungsi sebagai konsumen, Pak. Bapak beli bertonton pun Bapak nggak akan ada perusahaan di Indomie ini ngasih Bapak kontribusi terima kasih, nggak bisa, Pak. Yang dikasih itu, Pak, apa namanya tadi, yang distributornya dapat, ya kiosnya dapat, distributor provinsinya dapat, kabupatennya, kecamatannya, daerahnya, grosirnya, kemudian ke apa yang periklanan. Karena produk itu, Pak, sering kita melihat di televisi ada iklan sampo, iklan Indomie, iklan Aqua. Nah, itu kan yang dapat artis yang punya televisi, baliho, spanduk gitu. Nah, itu, Pak. Sekarang, Pak, kalau kita melihat level, Pak, Bapak nih baru daftar di PTBS, ya kan? Saya udah duluan, Pak. Kalau Bapak closing 10 paket, Bapak dapat 4 juta, Pak. Bonus komisi langsung, beda dari poinnya. 4 juta. Saya yang nggak kerja dia, walaupun duluan daftar di PTBS, istilahnya di atas Bapak, nggak akan dapat apa-apa. Artinya, Pak, yang di bawah bisa mengalahkan di atas. Tetapi di konvensional, Pak, nggak mungkin sebanyak-banyaknya, Pak, ya sebanyak-banyaknya omsetnya kios misalnya, Pak, ya. Misalnya konsumen belanja banyak di kios, menguntungkan grosir tidak, menguntungkan grosir menguntungkan distributor daerah tidak, distributor daerah menguntungkan distributor kabupaten tidak, menguntungkan kecamatan tidak, menguntungkan kabupaten tidak, kabupaten distributor kabupaten menguntungkan distributor provinsi enggak, distributor provinsi menguntungkan yang di atasnya, Pak. Nah, sekarang kita tanya dari segi penghasilan tadi, Pak. Sebanyak-banyaknya penghasilannya kios nggak mungkin bisa mengalahkan penghasilannya grosir. Sebanyak-banyaknya grosir nggak mungkin mengalahkan penghasilannya distributor daerah. Distributor daerah juga begitu nggak mungkin mengalahkan kecamatan. Kecamatan nggak mungkin mengalahkan kabupaten. Kabupaten nggak mungkin mengalahkan provinsi. Provinsi nggak mungkin mengalahkan penghasilannya pabrik. Inilah yang dikatakan level, Pak. Ada perbedaan satu dengan yang lain, dan yang di bawah tidak bisa mengalahkan yang di atas. Di PTBS, Pak, adil. Bapak yang baru daftar, saya udah duluan. Bapak yang kerja, Bapak dapat 10 paket, jualan 10 paket, Bapak dikasih 4 juta. Saya yang gak kerja, yang gak dapat apa-apa, Pak. Saya juga pun gak ngambil hak Bapak, gitu. Bapak dapat poin misalnya 10 paket, poinnya 10. Saya dapat 10, wajar, Pak, karena saya ngebimbing Bapak. Yang gak wajar itu kalau saya ngurangin hak Bapak. Artinya gak ada level, Pak. Di PTBS ini dihilangkan itu, Pak, level-levelnya. Cuman kenapa ya orang-orang itu gak paham, Pak. Multi level ini apa maksudnya? Cuman bilang MLM gak paham, Pak. Gak paham definisinya, gak paham penjelasannya, gitu. Terus kemudian, Pak, M-nya, Pak, marketing. Marketing ini, Pak, artinya pemasaran. Gak ada masalah dengan itu, Pak. Karena kenapa? Semua bisnis, Pak, bisnis, mau jualan produk, jualan jasa, itu butuh dipasarkan, Pak, untuk bisa laku. Pemasaran, Pak. Kita semua ini beraktivitas sehari-hari itu menjual, Pak. Menjual, Pak. Ya, misalnya contoh nih, Pak, yang gak usah jauh-jauh ya. Saya sebagai mantan karyawan, ya, saya menjual tenaga, waktu, dan pikiran saya, Pak. Bapak juga menjadi guru, itu Bapak menjual juga, Pak. Menjual jasa, tenaga, waktu, dan pikiran Bapak. Bapak ngajarin anak-anak gitu. Kalau Bapak nggak ngajar, nggak mungkin Bapak dapat digaji sebulan. Itu kita menjual, Pak, waktu kita. Makanya di kuadran kiri dan kuadran kanan teori Robert Kiyosaki jelas memperlihatkan yang namanya karyawan itu termasuk adalah orang-orang yang mendapatkan gaji dari hasil kerja dia. Yang pengusaha itu namanya mendapatkan penghasilan bukan dari hasil gaji, tapi hasil dari usaha dia. Nah, dia berada di kuadran kiri, Pak. Sama aja mereka menukarkan uang dan waktu selamanya gitu, Pak. Nah, jadi di PTBS ini, Pak, sistem bisnisnya dagang, Pak. Jadi kita itu harus benar-benar diskusikan ini soal MLM, biar orang lain banyak yang kebuka pikirannya. Justru dengan adanya MLM ini, Pak, orang kecil, orang menengah, orang atas itu bisa menjalankan bisnis ini. Karena dengan modal yang kecil, nggak perlu punya ruko, nggak perlu punya modal miliaran, nggak perlu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi semoga ini dipahami, Pak. Kalau misalnya ada yang mau dikritik, kalau misalnya ada yang mau dikritik ini, Pak, ya, silakan Bapak dengarin dulu penjelasan saya, Bapak kritik lagi.
Ya, saya kira itu Pak penjelasan saya, yang intinya sudah jelas ya Pak, M-nya multi, levelnya dan marketingnya udah saya jelasin Pak, biar nggak ada lagi ada dusta di antara kita. Oke Pak, terima kasih Pak Andri John. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Tadi jaringannya putus Pak. Oke Pak, saya balik lagi menjelaskan ya Pak. Jadi PT BES ini tidak ada tutup poin. Apa itu tutup poin? Kewajiban belanja setiap bulan. Jadi PT BES tidak perlu Pak modalnya sekali. Aman ya di satu. Yang kedua di MLM itu ada tutup poin. Ada apa namanya reset poin. Dapat rewardnya di reset dari nol lagi. Sehingga orang sulit untuk sampai pada motor, mobil, rumah dan pajeronya. Jadi berarti di PTBS dihilangkan lagi, nggak ada reset point. Kemudian ada target Pak. Kalau di MLM itu ada target. Di PTBS nggak ada target Pak. Yang penting Bapak udah satu kali modalnya di PTBS ini Bapak ngejalanin bisnisnya. Udah Pak, nggak perlu belanja ulang pun nggak ada masalah gitu kan. Berarti nggak ada target juga Pak. Bapak bekerja, kalau ngerjain bisnisnya berarti dapat rewardnya, dapat komisinya. Kalau enggak ya biarin nggak dikerjain juga. Yang penting Bapak udah apa namanya membangun tim bisnis Bapak, itu nanti Bapak tinggal mendapatkan penghasilannya. Bahkan sampai Bapak mati pun istilahnya pelakunya di PTBS ini, kita semua ini misalnya udah mati gitu kan, udah meninggal gitu, tetap masih mendapatkan penghasilannya. Jadi inilah yang dikatakan orang mati masih membiayai orang hidup. Di MLM itu harus menumpuk produk Pak gitu. Artinya ya itu tadi, kenapa menumpuk produk, karena adanya kewajiban belanja ulang, tutup poin. Kalau nggak tutup poin ya nggak bisa dapat rewardnya, di reset lagi punya dari nol. Jadi mau tidak mau orang harus belanja mulu gitu, belanja berulang-ulang. PTBS nggak ada Pak. Jadi semua kelemahan-kelemahan sistem multi level marketing sebelumnya itu dibabat habis oleh PTBS. Nah makanya PTBS ini Pak, ini terbukti Pak perusahaannya. Dari 2017 berdiri, ya sampai saat ini PTB sudah bagi berapa Pak? 10.000 motor atau 20 juta. 4.000 Mobilio 150 juta, 2.000 Pajero, ya 2.000 Pajero yang senilai 500 juta. Ya, kemudian 1.000 unit rumah yang senilai 1 miliar. Jadi orang mengambil unit, ada yang ngambil unit, ada yang ngambil uang gitu Pak. Total 2,8 triliun telah dibagikan ke mitranya dalam waktu 6 tahun, Pak. Itu. Nah, kenapa? Karena sistemnya oke, produknya juga oke, Pak, gitu. Oke, Pak. Jadi saya kira sudah jelas, makanya PTBS ini justru peluang yang sangat luar biasa buat bagi orang kecil, menengah maupun atas yang pengen menambah penghasilan di PTBS. Bahkan bisnis ini bisa dijalankan sambil Bapak ngerjain kerjaan saat ini Bapak. Nah, di tim saya udah menyiapkan bimbingannya full online. Ya, kalau misalnya Bapak berminat, Bapak bisa bergabung di tim komunitas saya, dan tentunya Bapak akan dapatkan ilmu-ilmu gimana caranya jadi jago online, jago Facebook, jago Instagram, jago apa namanya ini Google, jago YouTube gitu. Ya, semuanya ilmunya gratis Pak di tim saya. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih.